الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقدح آمين يا ربي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ مقاصدنا واغفر لنا أمرنا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا محمد بن مسعود بسم الله الرحمن الرحيم Subhanallah al-waqif fi hadzal masjid ya Allah yataghashana tabashsham bi rahman wa fi rahmil hadratin nabi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin bin Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para jamaah bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Jami Al-Ittihad yang mudah-mudahan di waktu subuh yang mubarak ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, berharap ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi barakati fi darain amin. Hayatuhu qabla risalah. Hidupnya Rasulullah sebelum mendapatkan risalah. Kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas ketika Rasulullah usia 35 tahun terjadi mengenai polemik tentang Hajar Aswad. Karena dulu Ka'bah itu hancur, Ka'bah itu rusak, sehingga Rasulullah SAW dan kaum muslimin berusaha untuk memperbaiki Ka'bah. Dan hal itu sudah kita bahas sampai kemarin juga kita sudah membahas mengenai tentang Hajar Aswad, salah satu batu yang adanya dari surga. Hinama qarabal arba'ina min umrihi ahabbal ibti'ada 'anil nasi wal ibadah. Ketika mendekati usia 40 tahun, Rasulullah ini sangat suka untuk menjauhi dari manusia dan fokus untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi di usia 40 tahun itu lebih menitik beratkan dirinya untuk lebih fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi salah satu hikmah buat kita sebagai umatnya. Kalau kita usia 40 tahun Pak masih gak suka ke masjid, usia 40 tahun masih suka kayak anak ABG, ya, tidak memfokuskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap orang itu mendapatkan rahmat Allah. Bahkan ada satu keterangan dalam sebuah kitab dikatakan, orang yang udah 40 tahun namun nilai kebaikannya tidak melebihi dari nilai keburukannya, maka orang itu hampir dipastikan akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Hampir dipastikan. Jadi
Kalau kita melihat Rasulullah di usia 40 tahun ini benar-benar menjadi orang yang sangat memiliki kestabilan dalam dirinya. Jadi orang 40 tahun itu biasanya untuk masalah akhirat lebih dikedepankan, lebih untuk kita fokuskan. Jangan sampai 40 tahun itu masih suka kayak anak KBG Pak, ya maksiat, dosa. Ini khawatir. Yang dikhawatirkan di usia tersebut malah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena usia 40 tahun ini adalah usia kematangan seseorang. Sukses tidak suksesnya orang itu dilihat ketika usia 40 tahun. Jadi kalau kita melihat siklus kehidupan tuh, mulai kita dari anak-anak, remaja, usia 17 tahun, 40 tahun itu masa-masa puncak seseorang. Ya, masa-masa dia itu ada di atas. Nah, setelah 40 tahun dia akan siklusnya ke bawah lagi. Makanya oleh karena itu 40 tahun ini kematangan seseorang. Jadi kalau 40 tahun orang itu udah rajin ibadah, udah rajin untuk datang ke masjid, insya Allah bisa untuk istiqomah. Tapi sebaliknya, kalau 40 tahun masih kayak anak muda, suruh ngaji ntar aja dulu ke masjid masih ada hari besok, itu sepertinya susah untuk merubah karakter dan tabiat seseorang. Maka alhamdulillah di usia-usia kita ini, walaupun subuh ngantuk, ya malas, kita merasa untuk beraktivitas itu di waktu subuh sangat sulit sekali. Namun kalau kita paksakan, insya Allah itu semua akan bisa untuk kita lakukan. Rasulullah dapatkan seorang Rasulullah memiliki satu derajat yang paling tinggi di antara para nabi-nabi dan rasul-rasul itu di usia 40 tahun. Nabi diangkat menjadi rasul baru di usia 40 tahun. Nabi dakwah berapa lama? 23 tahun. 13 tahun Nabi di kota Mekah, 10 tahun Nabi di kota Madinah. 40 tambah 23 berapa? 63. Makanya Rasulullah usianya hanya 63 tahun. 40 tahun baru diangkat menjadi Rasul. Kalau kita sekarang usia 7 tahun jadi ustaz. Usia 10 tahun jadi ustaz. Ilmunya gimana? Ya, pengalamannya gimana? Ini Nabi aja 40 tahun baru diangkat menjadi seorang Rasul. Baru pada saat itu memang mengajak untuk lebih fokus kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di usia-usia sebelumnya Nabi itu sudah ada tanda-tandanya, tanda-tanda seorang Nabi dan seorang Rasul. Nabiullah Musa alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, itu selama 40 hari. Nabi Yunus alaihissalam berada di perut ikan ketika dimakan oleh ikan sangat besar, itu juga selama 40 hari. Ya. Maka oleh karena itu angka 40 ini merupakan angka kematangan seseorang. Sama nih kita nih. Kalau kita 40 hari bisa melakukan sholat subuh secara berjamaah, secara istiqomah, itu insya Allah akan terasa mudah Pak untuk melakukan ibadah. Tapi kalau selama 40 hari ini kita ada yang bolong aja Pak, Sabtu misalnya bolong kagak sholat jamaah, itu sulit lagi Pak. Jadi sesuatu yang bisa kita istiqomahkan ternyata itu di angka 40. Dan para nabi dan para rasul banyak memiliki keterkaitan di usia 40 tahun. Bahkan ada satu redaksi dalam kata Rasulullah SAW, Nabi pernah memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Ya Ali, iza madha 'alal mu'min arba'una surahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasura 'alal kabairi li'anna al-ilma hayatul qalbi. Kata Nabi, wahai Ali, apabila berlalu di atas orang mukmin, berapa lama berlalunya 40 hari, walam yujalisil ulama, dia enggak duduk berapa lama. Kalau sekarang itu maksudnya apa? Enggak ngaji, enggak datang ke majelis taklim selama 40 hari. Kata Nabi, qasa qalbuhu, hatinya itu akan merasa kaku Pak, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala.
wa jasura 'alal kabair, dan bisa dipastikan orang itu akan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 40 hari kita nggak ada ilmu yang masuk dalam diri kita, nggak pernah kita datang ke majelis taklim, ini hati kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu 40 hari. Bahkan ulama dulu itu jangankan 40 hari, Pak. Satu hari misalnya besok di bulan suci Ramadan yang biasanya kita ngaji ternyata nggak ngaji, itu ulama-ulama dulu kalau nggak ngaji palanya pusing, palanya puyeng. Itu ulama dulu tuh. Kenapa? Nggak ada buku yang dibaca, nggak ada ilmu yang dia pelajari, nggak ada ilmu pengetahuan yang diberikan oleh orang lain, palanya pusing. Orang sekarang giliran ngaji, palanya pusing lah. Ulama dulu nggak ngaji, palanya puyeng tuh. Orang sekarang tidak ngaji aja, aduh saya lagi puyeng Ustaz, nggak ada ngaji dulu dah. Ya, itu orang zaman sekarang tuh, ya. Jadi oleh karena itu usahakan kita kalau nggak bisa hadir tiap minggu, kita ngaji tiap bulan. Nggak bisa tiap bulan, ya sesempat kita lah. Jangan sampai tadi 40 hari tidak mendapatkan satu ilmu. Tak ubahnya kita punya handphone, punya alat elektronik, itu kita nggak cas kemana. Ya, kira-kira gimana tuh handphone? Lowbat. Iya tuh, AC tuh. Ya, masa di AC kalau nggak di servis itu, ya dingin apa kagak tuh? Nggak dingin. Ada waktunya, ada 3 bulan. Ya, artinya apa? Segala sesuatu itu memang perlu untuk kita perbaharui, perlu untuk kita tambah. Maka salah satu ulama mengatakan jangankan 40 hari, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Kita tekadkan dalam satu hari itu ada ilmu yang bertambah dalam diri kita, bukan dosa yang bertambah, bukan maksiat yang bertambah. Apalagi tadi kalau orang udah usia 40 tahun, na'udzubillah min zalik. Maka oleh karena itu Nabi di usia 40 tahun itu lebih memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sedikit-sedikit meniru daripada sifat Rasulullah ketika usia 40, maka itulah kematangan seseorang. Ketika usia 40 Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, Nabi lebih bijak lagi dalam mengambil sebuah keputusan, Nabi lebih bijak lagi untuk mengajarkan umatnya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 40 tahun. Maka kalau orang meninggal ada namanya berapa? 40 hari, ya. Itu banyak hal-hal yang 40 itu terkait dalam ilmu agama kita. Wa qad ikhtara li ibadatihi ghara hirain wa huwa jabalun 'ala tariqi Makkah. Dan sungguh Nabi memilih ibadah di tempat Gua Hira. Dan itulah nama gunung yang berada di jalan kota Mekah. Ini kalau kita umroh ataupun haji biasanya ada city tour. Kita ini dibimbing oleh mutawif itu diperkenalkan, ini namanya Gua Hira. Tempat pertama kali Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kenapa Gua Hira yang dipilih oleh Nabi untuk mendapatkan wahyu dan Nabi fokus ibadah di situ? Ternyata Gua Hira itu, Pak, itu Gua Hira dibandingkan gua-gua yang lain itu banyak sudah tuh. Gua-gua yang lain di kota Mekah banyak. Kenapa Nabi memilih Gua Hira ini untuk melakukan ibadah? Ketika Nabi 40 hari di Gua Hira, turun tuh malaikat. Malaikat siapa namanya? Malaikat Jibril alaihissalam. Nabi itu diberikan nampak wujud malaikat Jibril cuma 2 kali. Yang pertama ketika Nabi di Gua Hira. Yang kedua ketika Nabi itu melakukan perjalanan Isra dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian Mi'raj ke langit, itu malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya. Selebihnya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril, itu malaikat Jibril berupa seorang manusia, berupa lonceng, berupa suara-suara yang bergetar. Itu melakukan demikian. Nah, ketika Rasulullah ada di Gua Hira selama 40 hari, datanglah malaikat Jibril alaihissalam pada saat itu mengajarkan Nabi. Ya, jadi Rasulullah itu belajar apa? Belajar. Kalau ada orang sekarang nggak belajar, belajarnya sama siapa? Sama Mbah Google. Ya, itu jauh.
namanya juga mbah, bisa nyesatin apa enggak? Bisa nyesatin. Kita Google Map tuh nggak nanya sama orang, nanya sama mbah Google. Kalau sesat mah wajar, karena kita tanya siapa? Bukan seorang guru. Ya. Maka oleh karena itu, salah satu poin pentingnya kenapa Nabi itu beribadah di Gua Hira, karena buka Gua Hira itu langsung menghadap ke arah Ka'bah. Jadi kalau ada Ka'bah, kemudian ada Gua Hira di situ, itu kalau mulutnya atau pintu Gua Hira kalau di gunung-gunung lain, di gua-gua yang lain itu menghadapnya, ada yang menghadap belakang Ka'bah, ada yang menghadap ke kanan Ka'bah, ke kiri Ka'bah. Tapi hanya satu gua yang menghadap, fokusnya pintunya arah ke kota Ka'bah. Maka oleh karena itu, itulah yang Nabi pilih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama Pak? 40 hari. Jadi 40 hari itu memang benar-benar menjamin ibadah seseorang Pak. Kita kenapa tuh Ramadan, puasa, tahajud, tadarus, qiyamul lail, iktikaf di bulan puasa. Kemudian setelah selesai puasa, setelah Ramadan kembali ke kesettingan pabrik Pak. Ya, benar, Ramadan itu adalah tempat untuk mendidik dan membina rohani kita. Tapi setelah Ramadan kenapa merasa berat tuh? Yang namanya kita sholat tahajud. Kenapa setelah Ramadan kita berat untuk tadarus Quran? Kenapa setelah Ramadan kita sulit lagi untuk namanya sholat berjamaah? Karena Ramadan baru 30 hari Pak. Ramadan baru 30 hari. Kita ditambah Syawal dah. Syawal berapa hari? 6 hari. Seminggu. Baru cuma 36. Masih belum tuh. Maka tak salah ketika orang itu melakukan ibadah di bulan Ramadan, setelah Ramadan kembali lagi pada settingan pabrik, karena baru 30 hari. Apalagi perempuan, ya dalam 30 hari pasti ada yang namanya waktu haid. Kalau laki-laki mah nggak ada waktu haid. Ya usah, saya nggak puasa dulu, apalagi men. Tapi kalau laki-laki, dia bisa, insya Allah dia tunaikan itu yang namanya kewajibannya, insya Allah bisa untuk istiqomah. Minimal itu Pak, mengerjakan 40 hari. Orang dulu itu begitu ya Mas Bro. Ya betapa berapa hari Pak? Puasa berapa hari? Iya. Ternyata ini mengikuti salah satu jejak Rasulullah di usia 40 tahun itu melakukan ibadah. Ketika Nabi itu beribadah di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk wujud aslinya. Itu luar biasa. Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk wujud asli, sangat menggigil Pak. Ketika malaikat Jibril ngomong, "Iqra ya Muhammad," bacalah wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Apa yang saya harus baca? Orang belum diajarin kok. Cuman malaikat ngomong, "Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Saya nggak bisa baca, ma'ana biqari. Sampai ketiga kali dipeluklah pada saat itu oleh malaikat Jibril alaihissalam, sampai Nabi itu gemeteran Pak. Itu baru sosok malaikat Jibril, Nabi melihat langsung gemeteran. Apalagi sosok malaikat Israil Pak. Malaikat Jibril aja Nabi sampai gemetar. Sampai waktu itu Nabi itu pulang ke rumah Siti Khadijah. Ketika pulang, "Kenapa wahai Rasul?" Langsung diselimuti oleh Siti Khadijah sampai menggigil. Begitu luar biasanya sosok malaikat Jibril alaihi salam. Kurang lebih sayapnya ada berapa? Ada 6.000 sayap. Bahkan sayap itu bisa untuk menaungi yang namanya dunia ini. Itu sayap malaikat Jibril alaihissalam. Ya, maka oleh karena itu salah satu pemimpin malaikat yang ada di permukaan bumi itu diantaranya hanya 4. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Itu sebagai panglima malaikat itu. Selebihnya ya mungkin di bawah-bawahan mereka. Karena jumlah malaikat itu la ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang mengetahui bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita nih. Ini ada Pak malaikat. Cuma kita doang nggak bisa melihat. Kalau kita melihat, Allah datang ke masjid. Iya, sosok malaikat itu tadi sangat besar sekali. Oleh karena itu, maka ketika Rasulullah itu didatangkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, begitu gemetar. Nah, poin yang kedua yang dapat kita ambil bahwasanya
malaikat Jibril ini mengajarkan Rasulullah tentang suatu ilmu. Disuruh apa? Iqra, disuruh kita baca. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Sekarang ini ilmu pengetahuan sudah bersebar dimanapun. Kita bisa mengakses kapan dimanapun dengan adanya smartphone kita, dengan adanya handphone. Ya, maka oleh karena itu, kalau kita hanya mengandalkan satu ilmu saja, guru itu hanya mengandalkan ilmu saja, bisa jadi murid itu bisa lebih paham, wawasannya lebih luas. Maka oleh karena itu kita belajar itu bukan hanya sekedar ilmu yang kita dapat, tapi kita mencari ridho dan berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mbah Google itu nggak ada berkah, Pak. Ya, di mbah Google itu nggak ada yang namanya keberkahan. Cuman ada ilmu, iya. Mengakses apapun bisa kita teliti. Maka oleh karena itu ilmu pengetahuan mengantarkan kita menjadi orang yang sukses, iya. Tapi seorang guru, seorang mursyid dan seterusnya itu mengantarkan kita mengetahui Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa? Pendekatan ilmu yang disampaikannya. Maka oleh karena itu Rasulullah juga belajarnya sama siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Maka kemarin saya katakan Nabi itu kenapa ditinggal wafat oleh bapak ibunya. Rasulullah lahir bapaknya udah nggak ada. Rasulullah usianya sudah mulai anak-anak ditinggal oleh ibunya. Akhirnya diasuh oleh kakeknya, oleh pamannya, kemudian disusui oleh para suwaibah al-islamiyah, para orang-orang tersebut yang ada pada saat itu. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kalau Nabi mendapatkan pelajaran dari orang tuanya, bisa jadi yang diajarkan itu belum tentu benar, Pak. Belum tentu benar. Kenapa belum tentu benar? Karena yang ngajarin siapa? Manusia. Makanya Nabi langsung dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua, ini menandakan salah satu bukti bahwasanya yang diterima oleh Rasulullah itu benar-benar langsung wahyu dari Allah, bukan lagi dari manusia. Dan yang ketiga, ini bisa kita praktekkan. Terkadang tukang cukur itu nggak bisa cukur sendiri, Pak. Iya, bapaknya kiai, anaknya ustaz. Terus susah banget tuh ngajarin anaknya, Pak. Susah tuh. Bapaknya siapa? Kiai, bapaknya ulama. Kadang anaknya diapain? Disuruh ngaji ke sono, disuruh mondok ke sono. Iya tadi tukang cukur kadang-kadang nggak bisa untuk cukur sendiri, gitu. Orang lain juga kita ceramahin, orang lain kita kasih pelajaran. Anaknya susah banget, Pak, dibilangnya. Disuruh sholat juga susah. Itu kadang-kadang begitu. Makanya orang tua Nabi itu tidak begitu andil dalam memberikan ilmu atau spirit kepada Rasulullah, baik berupa rohani ataupun jasmani. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu ketika mendapatkan satu wahyu, wa kana yakhuzu mahuzadan. Nabi itu mengambil yang namanya bekal. Ya, jadi bekalnya setiap dia melakukan ibadah 40 hari Nabi udah siapin nih. Nah, ini pentingnya buat kita, kalaupun kita mau melakukan ibadah perlu ada bekal. Bekal apa? Pertama ilmu tentunya. Yang kedua adalah bekal secara jasmani. Maka dulu orang-orang melakukan haji atau umroh berapa lama? 40 hari Pak perjalanannya gitu. Beda dengan orang yang melakukan umroh. Haji itu lama waktunya. Ya, sedangkan umroh 1 minggu juga bisa untuk kita lakukan. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim. Nabi itu beribadah sesuai dengan ibadahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam min asrati ayyamin ila syahrin, dari 10 hari sampai 1 bulan. Nah, Nabi ini mengikuti beberapa syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang dinamakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena syariat, karena ilmu itu banyak didapati dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Perjalanan haji dari mana dulu? Dari Nabi Ibrahim. Bocah kecil mau sunat dari mana? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi kisah kepada Nabi Ibrahim, ya, tentang masalah tawaf, tentang masalah sunat,
tentang masalah taharah, itu semua mengikuti daripada sejarah atau syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tadi di salat kita baca, sholawatnya kita baca apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ini disebut Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah SAW memang benar-benar mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan anittabi millata Ibrahim hanifah. Ikutilah agama dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak termasuk orang musyrik. Min hayati sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzul wahyi. Dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulainya turun wahyu. Lama barakal arba'ina min umrihi ba'asallahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Tatkala Nabi di usia 40 tahun, Allah Ta'ala mengutus Nabi itu basyiran wa nadhiran, pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan membawa peringatan. Nah ini, di Nabi itu tugasnya mengajak. Yang namanya mengajak itu enggak maksa, Pak. Ya, ngajak itu apa? Enggak maksa. Nah, maka oleh karena itu kita ini misalnya sebagai seorang guru ataupun kita ngasih tahu orang itu enggak boleh tujuan untuk maksa. Bahkan memaksa orang itu menjadi pintar itu nanti ujung-ujungnya kecewa, Pak. Kita paksa ini bocah biar pintar, kita paksa ini bocah biar benar. Kalau enggak sesuai dengan harapan kita, ujung-ujungnya kita kecewa. Begitu pula kita sama anaknya. Ya. Sama anak bukan hanya sekedar ucapan yang kita lakukan, bukan hanya perbuatan yang sikap tegas, tapi salah satu kita mendoakan anak. Itu bocah setiap hari ngapain? Ngomelin, disuruh belajar, disuruh untuk sholat, hanya sekedar ngomong doang. Bahkan tidak sedikit orang dulu itu bukan hanya sekedar omongan, tapi apanya? Perbuatannya. Kadang-kadang orang itu dipukul lah dan seterusnya. Maka hal demikian ini sebetulnya dalam konteks pendidikan sekarang itu tidak sesuai dengan zamannya, Pak. Ya dulu di pesantren ada gontor namanya. Itu gontor luar biasa, mungkin sampai hari ini ya. Itu kalau orang yang masuk ke gontor itu benar-benar didikan militer, Pak. Jam 4 harus bangun, jam 3 harus bangun. Kalau nggak bangun tuh mulai tuh ya apakah semapurnya, pelayan. Tapi emang lulusan-lulusannya itu jadi orang. Zaman kita sekarang misalnya anak kita digituin lah, ya guru gajinya gak seberapa, urusannya sama siapa? Sama polisi mah. Ya ternyata ketika ada satu sikap yang untuk melakukan kedisiplinan kepada seseorang itu sebetulnya sangat membuahkan hasil. Orang-orang dulu itu kalau ngaji Quran nggak bisa, udah Pak dicambang layar, dipecut, tapi bisa pada. Tapi anak sekarang ketika dilakukan kekerasan kayak gitu, yang terjadi adalah kriminal. Yang terjadi adalah ini anak di bawah usia, nggak boleh dilakukan pada orang dewasa. Ini sebetulnya mengalami perubahan mengenai pendidikan. Satu sisi memang benar, ya di zaman sekarang ini nggak boleh kita mengajarkan seperti itu. Tapi di sisi yang lain, terkadang anak itu kalau kita tidak ada tindakan keras, itu bisa. Iya. Dikasih lembut, dikasih arahan baik-baik, karena begitu. Maka kita orang tua nih, khususnya Pak nih, Nabi sudah ngajarin. Kata Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum sabusin. Perintahkan anak kamu melakukan sholat kalau berusia 7 tahun. Jadi 7 tahun kalau omongan doang, Pak. Nak sholat, subuh bangun. Kita nih orang tua punya kewajiban kayak gitu. Mau itu bocah sholat ya, mau itu bocah nggak sholat, gugur kewajiban kita sebagai orang tua. Tapi kalau kita nggak pernah nyuruh anak kita untuk sholat, ya itu kita dosa, Pak. Jadi waktu zuhur, nah sholat udah waktu zuhur. Asar kita sunnah juga sholat. Itu usianya baru 7 tahun, baru omongan, belum ada perbuatan yang kita lakukan. Tapi kata Nabi, wadribuhum idza balagha asra sinin. Maka pukullah, berikan tindakan edukasi kepada anak kalau usianya sudah 10. Nah, kalau 10 tahun boleh lagi kita marahin, ya kita jewer, kita pukul, tapi
jewer dan pukul yang tidak membahayakan. Ini Nabi udah ngajarin. Apalagi kalau orang dewasa udah dikasih tahu ini perbuatan udah benar, ya umpama merokok lah, ya ataupun sekarang sesuatu yang sangat sulit sekali di online, narkoba, itu perlu ada ketegasan dari kita sebagai orang tua. Kita kalau dia udah nikah udah pas selesai tanggung jawab kita. Ya, selama dia belum nikah, selama dia masih bujangan, belum ada tanggung jawab, maka kita sebagai orang tua menjadi salah satu kewajiban kita. Nah ini Nabi itu tugasnya basyira wa nadhira, memberi kabar gembira adanya surga, adanya pahala, adanya amal kebaikan, adanya ganjaran yang sangat banyak. Itu Nabi tugasnya. Wa nadhira, dan memberikan peringatan. Bukan hanya kabar gembira, hati-hati di dosa, hati-hati amal ibadah yang diterima. Nabi begitu Pak, ya, pembawa kabar gembira dan peringatan. Wada'iyan ilal haqqi biiznihi wa sirajan munira, Nabi itu mengajak kepada kebenaran dan sebagai lampu yang menyinari. Nabi ini nggak pernah bohong-bohongin orang, ngajak orang untuk kebaikan, ujung-ujungnya bisnis. Ya banyak kayak gitu, banyak ngajak orang dengan dibalut label agama. Ujungnya minta duit, jualan air lagi kadang-kadang. Iya, Nabi itu nggak pernah bohong. Kalau ngomong ya sesuai. Kalaupun ada orang yang empati kepada Rasulullah ya sangat wajar. Kenapa? Tidak lain adalah karena akhlaknya Rasulullah SAW. Maka kemarin saya katakan Nabi itu sangat wajar sekali Pak melakukan demikian, menjadi contoh, menjadi suri tauladan yang baik. Kenapa? Karena Nabi sejak kecil dadanya dibelah sama malaikat Jibril. Nabi kecil dadanya dibelah, diambil jantungnya, dicuci sama Zam-Zam. Makanya nggak ada tuh dalam hati Nabi rasa iri, rasa dengki, ingin dipuji orang, ingin dimuliakan orang, nggak ada Pak. Kenapa? Nabi udah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini manusia biasa, siapapun orangnya, itu kadang-kadang masih ada tuh yang namanya penyakit hati, dan itu gak mungkin bisa hilang, gak mungkin bisa hilang. Yang bisa kita lakukan hanya mengontrol tadi, ya mengontrol hawa nafsu kita, memanajemen hal-hal yang ada dalam sifat iri, dengki, syirik, merasa kita orang yang paling mulia, itu paling kita kurangi tuh. Tapi menghilangkan sesuatu itu nggak bisa. Kenapa? Itulah sifat manusia kayak gitu. Makanya Rasulullah SAW ketika ngomong pasti benar, Nabi itu kalau ngajak benar-benar lillahi ta'ala. Karena kita enggak, awalnya lillahi ta'ala, kesannya ilal pulus kita. Iya. Nah itu sedikit-sedikit ya hati kita ngikutin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Waqad budi al-wahyu bi ru'ya as-shadiqah. Sungguh wahyu itu dimulai dengan mimpi. Nah ini Pak, banyak sekali syariat-syariat dan wahyu itu turunnya melalui mimpi. Ya, sering saya jelaskan mengenai tentang azan. Nabi azan apa? Nabi itu gak pernah azan dalam hidupnya. Kenapa demikian? Kalau Rasulullah azan, maka panggilan Allah itu wajib untuk kita ikuti. Panggilan Allah wajib untuk kita seru. Nabi azan, yang dengar azan berapa orang? Itu orang yang mendengar azan Rasul. Kalau Nabi azan itu wajib datang ke masjid. Maknanya yang azan itu bukan Rasulullah. Yang azan adalah sahabat Nabi. Bernama siapa? Bilal. Makanya namanya itu sangat abadi di masjid-masjid, musola-musola namanya Bilal. Makanya Nabi nggak pernah azan. Kalau Nabi azan berapa banyak? Lebih besar apa? Ya, saya bilang kita berapa orang? Kita satu RT ada berapa warga ini? Cuma berapa orang yang sholat nih mendengarkan azan? Makanya oleh karena itu Nabi itu nggak pernah azan. Dan ketika Nabi sampai di kota Madinah, Nabi bingung nih bagaimana ngumpulin masyarakat Muslim dalam satu tempat. Ada sahabat ngomong, ya Rasulullah, bagaimana kalau menggunakan lonceng? Sahabat usul lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau menggunakan trompet? Satu lagi usul, ya Allah, bagaimana ya Rasulullah, bagaimana kalau menggunakan api? Itu usul semua ditolak oleh Nabi. Kenapa demikian? Kalau menggunakan lonceng ngikutin orang-orang Nasrani. Lonceng di gereja ada lonceng ada bel. Nah, tukang es krim. Kalau menggunakan trompet jangan. Trompet itu adalah tradisi orang
orang Yahudi. Besok nih tahun baru apa yang ditiup? Trompet. Takutnya trompet malaikat Israfil. Terus kali itu habis orang itu semua tuh. Iya. Trompet jangan. Yang itu lagi ya Rasulullah, bagaimana kalau menggunakan api? Jangan. Api itu adalah orang Majusi. Tapi ketiga alat itu bisa mengumpulkan manusia, Pak. Coba kita lihat sekarang. Kalau ada api, orang pada kumpul apa enggak? Ada api gede, orang pada kumpul enggak? Kumpul. Kenapa? Itu alat itu bisa ngumpulin yang namanya masyarakat. Tapi Nabi tolak semua. Ada sahabat mimpi, ya Rasulullah, semalam ini ada seorang laki-laki ngajarin saya mengenai apa? Kalimat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan sampai seterusnya. Nanti insyaallah kita akan bahas mengenai azan itu. Kenapa azan itu ada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salat apa namanya? Salat, hayya 'alal falah kemenangan. Apa hubungannya? Disuruh untuk kita menjadi orang yang menang. Insyaallah nanti dalam pembahasan berikutnya. Jadi itu salah satunya, bahwasanya ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala fardukan atau hal-hal syariat yang Nabi itu mendapatkan sebuah wahyu tidak dalam kondisi sadar kehidupan. Kadang-kadang Nabi itu dalam kondisi mimpi. Itu salah satunya. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqzatihi, maka adalah Nabi tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya kecuali benar ketika sadar. Mimpinya begitu, kejadiannya seperti itu. Itu Rasulullah. Dan mimpi-mimpi orang-orang atau nabi-nabi terdahulu itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita. Kalau kita mimpi itu sebagai kembang apa? Tidur. Kembang tidur atau kembang pasir? Kita kadang jadi kembang tidur, Pak. Tapi hati-hati nih, perempuan. Biasanya perempuan itu mimpinya lebih benar daripada laki-laki, Pak. Bahkan firasat perempuan itu, ya, firasat perempuan itu lebih manjur, lebih benar dibandingkan laki-laki. Ya, gitu nggak, Bu? Ibu-ibu mimpin suaminya begini, itu kadang 80% kejadian begitu, Pak. Ya, atau ibu-ibu mimpi anaknya, ibu-ibu mimpi kepada suaminya begini begitu. Nah, itu maksudnya. Itu firasat ibu itu lebih beneran. Ya, lebih beneran. Apalagi kalau mimpi-mimpi. Jadi kalau laki-laki mimpi kadang-kadang jangan kita percaya, Bu. Tapi kalau ibu-ibu yang mimpi itu hampir 80% kenyataannya dia. Karena dia itu lebih memiliki ikatan apalagi kepada anak, begitu pula kepada suami. Kadang suami nih, ya, istrinya dia yang dimimpiin siapa? Orang lain. Gitu. Itu luar biasa. Kita orang laki-laki begitu. Makanya mimpi kita kadang-kadang sulit untuk benar antara mimpi dengan kenyataan, beda sama perempuan. Summa nazala alaihi ruhul amin. Kemudian malaikat Jibril itu turun, wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Nabi itu sedang beribadah. Nabi beribadah, ada sosok yang tidak pernah Nabi tahu itu turun dia mana? Dari atas Nabi. Wa 'allamahu kaifa yahdina siratal mustaqim. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan bagaimana cara untuk memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lurus. Itu malaikat Jibril ngajarin siapa? Nabi. Jadi kalau nggak ada yang ngajarin kita nggak tahu, Pak. Ya. Kalau kita nggak ada guru kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana kita bisa dapat hidayah, mana kita mendapatkan sebuah dolal atau kesesatan. Maka pentingnya ya di sini ada seorang guru yang membimbing kita. Wa yurshiduhum ila tibai dinil qawim, dan malaikat Jibril itu memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengikuti agama yang lurus. Ya, jadi semua agama itu dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW agamanya satu. Ini yang perlu saya tekankan. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agamanya satu. Agama apa? Agama Islam. Cuma syariatnya yang beda-beda. Syariat Nabi Adam sholatnya sehari semalam 1 kali.
Syariat Nabi Musa alaihissalam itu demikian adanya. Bahkan Nabi Sulaiman pernah saya ceritakan, Nabi Sulaiman ini seorang nabi yang bisa untuk berbicara dengan hewan. Suatu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu sholatnya nggak ada ruku, nggak ada sujud, bahkan menjadi seorang raja terkaya pada saat itu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam sholat, cuma pegang tongkatnya doang, pegang tongkatnya. Ini para panglima-panglimanya, para anak buahnya nggak berani mengganggu Nabi Sulaiman ketika sholat. Ketika Nabi Sulaiman ibadah begitu aja. Kemudian ketika dilihat ini kok Nabi Sulaiman beda ibadahnya, lama banget durasinya. Biasanya sholatnya cuma 10 menit, ini sampai 3 jam lah. Ya sampai kita orang ngapain berdiri aja nih, sholat biasa cuma 5 menit, ini lama banget, patut kita curiga ini. Ya. Ketika dilihat ternyata Nabi Sulaiman itu sudah wafat dalam kondisi memegang tongkat dan melakukan ibadah sholat. Tahu dari mana? Karena ada hewan pada saat itu, tongkat Nabi Sulaiman itu jatuh. Pas jatuh Nabi Sulaiman itu kemudian jatuh juga, akhirnya dilihat sudah tidak memiliki nafas. Nah ini kondisinya apa? Sholat Nabi Sulaiman sama-sama menyembah kepada Allah, sama-sama mengakui Allah Subhanahu Wa Taala, eksistensi Allah sama, tapi cara ibadahnya yang berbeda-beda. Sama kayak Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kita akan bahas kepada Isra dan Mi'raj. Bagaimana dulu sholatnya Nabi Muhammad di kota Mekah sebelum adanya Isra Mi'raj, maka itulah nanti pada usia-usia lebih dari 40 tahun. Inilah barangkali sedikit banyaknya kita mengenal sosok Nabi sampai Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada pertanyaan Pak mengenai tentang ini? Silakan. Bu, ada Bu? Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Pemberian bekal untuk hari ini. Saya sangat hebat sekali dan hebat Pak Ustaz hari ini. Menghormati fakta kehidupan dan panutan kita sebagai pengikut dari Nabi kita. Yang mana Pak Ustaz ini memberikan rumah dan masukan bahwa belum tentu anak Ustaz benar semua. Masa saat ini jarang sekali saya mendengarkan ini karena di mana-mana biasanya ada pengajian Ustaz anaknya pasti benar baik. Nah itu memang fakta kenyataan ada yang kehidupan di alam dunia. Nah yang saya tanyakan Pak, kalau kita kan supaya anak baik kita sekolahkan di pesantren atau di lingkungan tersendiri, tapi ternyata anak itu belum nurut Pak ya, masih nakal, masih bengal. Contohnya ada sekarang sudah ada tuh artis atau artis mungkin sampai sekarang tuh masih sering kontroversial, namanya Niki Rizani. Itu faktanya ada Pak ya, itu dari kecil udah urusan dan bontor, tapi ternyata ya sampai sekarang tuh kontroversial, pendapatnya didengarkan itu tuh nggak bagus lah di masyarakat. Sampai sekarang tuh belum ada artis yang beri undangan ke dia, ada jabatan apa, ada lagi takutnya salah kan kontroversial gitu ya orang tahu. Sesuatu itu apakah masih dosa orang tuanya sampai anaknya berbuat sama tua masih begitu Pak? Terima kasih. Jangankan anak Ustaz Pak, anak Nabi aja kufur. Ya, anaknya siapa? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu dakwahnya usianya sampai 950 tahun. Ya, begitu hebatnya Nabi Nuh mengajak kaumnya, itu cuma berapa persen yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan bukan hanya kaumnya, itu istrinya, anaknya itu nggak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Contoh lagi, seorang nabi yang bapaknya nggak beriman kepada anaknya. Siapa namanya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya pembuat yang namanya patung, pembuat Tuhan. Suatu ketika Nabi Ibrahim mengajak bapaknya untuk kembali kepada ajaran tauhid, ajaran Allah, meninggalkan itu berhala.
Tapi karena bapaknya nggak mendapatkan hidayah dari Allah, ya udah, bapaknya menjadi orang kafir, anaknya menjadi orang yang beriman. Makanya bapaknya sama namanya azab. Jadi kalau ada bapak nggak bisa mendidik anaknya, justru anaknya rajin sholat, rajin ibadah, bapaknya digaplek aja pak, berarti bapaknya kurang ajar. Karena Nabi Ibrahim itu bapaknya namanya siapa? Azab. Istri seorang nabi, anaknya beriman, masyarakat beriman, tapi bininya istrinya itu nggak beriman. Siapa itu? Nabi Ayub alaihissalam. Jadi nggak ada jaminan mau dia anaknya ustaz ke, anaknya kiai ke, anaknya ulama ke, ya itu nggak ada jaminan anaknya menjadi orang yang baik. Dan dalam kalangan pesantren biasanya bapaknya ustaz, bapaknya kiai, anaknya ustaz itu wajar. Maka ada pepatah, apa nama pepatahnya? Buah nggak jatuh dari pohon, kecuali kalau buah itu diambil malam pak. Itu jauh, buah itu jatuhnya di sungai, jauh dari itu. Ya, itu mah biasa. Tapi yang luar biasa kalau orang biasa, anaknya luar biasa. Nah itu, bapaknya biasa nih, nggak pernah rajin ke masjid, nggak pernah datang ke majelis tamu, tapi anaknya gara-gara pendidikan bapaknya tadi ditaruh di pesantren, diajarkan ilmu agama, itu anak yang bisa mengangkat derajat orang tua. Jadi nggak ada jaminan. Bahkan yang sangat luar biasanya adalah mentang-mentang bapaknya ustaz, bapaknya kiai, ini anak belum ustaz pak, dan mondoknya kita nggak tahu, belajarnya juga kapan. Ini yang bisa apa? Sesat menyesatkan. Ini yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu kita ini dalam mendidik anak, yang pertama tanamkan nilai agama kepada anak kita. Kalaupun ya anak itu nanti ketika dewasanya masih belum kita taat kepada kita, maka bisa jadi anak itu nanti akan menjadi orang benar kalau kita nggak ada pak. Ya, kita udah kasih pendidikannya kepada anak, nilai-nilai agama, disuruh sholat, disuruh ngaji, ilmu kita bekali, biar menjadi orang yang tanda kita sudah membekali anak kita dengan nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan. Kemudian anak kita masih kayak gitu aja tuh, masih bandel, masih nakal, masih nggak ngerti, kita bilangin. Apa yang kita lakukan? Yang terakhir kita doain pak, doain anak kita. Itu adalah ikhtiar kita terakhir. Ikhtiar kita terakhir. Jangan sampai kita jadi orang tua cuma urusan kita doang. Ya Allah, saya punya utang banyak, punya urusan banyak, nggak kelar-kelar. Kita minta urusan kita doang pak. Tapi anak kita nggak pernah kita doain. Kalau kita terus mendoakan, anak kita masih belum berubah-ubah, mudah-mudahan ketika kita mati, anak kita akan berubah. Itu banyak terjadi demikian. Maka oleh karena itu, selain kita ikhtiar secara duniawi, memberikan ilmu kepada anak kita, wawasan kita, disuruh sekolah, diajarkan pendidikan, tapi tidak lain orang tua kita itu harus mendoakan, khususnya ibu. Ibu itu sangat berpengaruh dengan kepribadian seorang anak. Dan tirakat seorang ibu itu hampir 180 derajat lebih dikabul oleh Allah dibandingkan seorang bapak. Ya, jadi ibu jam 3 bangun bu. Ya, apalagi tadi usia udah berapa tuh? 40 tahun. Doain anaknya biar jadi orang-orang yang sukses. Itu salah satu tujuannya demikian. Tapi nggak ada salahnya orang tua itu sudah memberikan hal terbaik untuk anaknya. Dan nanti endingnya pak, ketika berada di hari kiamat, orang tua itu nggak disalahin sama anaknya. Kalau semasa hidupnya anaknya nggak pernah diajarkan sama orang tua, kalau dia nggak bisa ngajarin, kasih orang biar bisa diajarkan, disuruh sekolah, disuruh mondok, disuruh pesantren, itu silakan. Kalau dia nggak bisa ngajarin, nanti ketika di hari kiamat misalnya orang tuanya benar nih, orang tuanya rajin ibadah, maka masuk surga ke orang tua, anaknya masuk neraka. Karena semasa hidupnya nggak pernah diberikan bekal untuk ibadah kepada Allah. Itu orang tua ditarik lagi. Anak ini nuntut. Kenapa nuntut? Ya Allah, saya masuk neraka bukan lantaran kemauan saya. Orang tua saya semasa hidupnya nggak pernah mendidik saya mengenai ajaran agama. Nauzubillah min dzalik.
maka kita jangan sampai nanti ya diminta pertanggungjawaban oleh Allah gara-gara seorang anak. Anak itu kan amanah, Pak. Anak amanah. Istri juga begitu. Istri tanggung jawab siapa? Suami. Maka besar tanggung jawab suami itu besar. Maka oleh karena itu penting buat kita senantiasa mendoakan siapa? Mendoakan seorang anak. Enggak selalu orang baik punya anak menjadi orang yang baik. Dan juga tidak selalu orang yang buruk punya anak yang buruk. Kita sama-sama berikhtiar dan berusaha supaya anak keturunan kita ini menjadi orang sukses di dunia, begitu pula di akhirat. Karena nabinya sama, rasulnya sama, ajarannya sama, agamanya sama, maka kita memiliki kesempatan pun yang sama untuk anak-anak kita lebih dekat kepada Allah dan Rasul. Ada lagi Pak, Bu? Ini tadi Pak. Itu kan tadi seperti dikatakan orang tua yang rajin ibadah setelah masuk di surga bisa ditarik ke neraka gara-gara anaknya gitu. Bagaimana kalau anaknya itu lebih dari satu kan? Yang satu narik ke neraka, yang satu narik ke surga. Gimana? Yang penting orang tuanya udah ngajarin Pak. Dua-duanya. Orang tuanya udah ngajarin, orang tuanya sudah membekali tentang ilmu agama dengan ilmu dunia, selebihnya tergantung anak tersebut. Maksudnya tadi ya, anak itu bisa menarik orang tuanya kembali dan jadi masuk surga karena semasa di dunia orang tuanya cuma mikirin pribadi doang, cuma bikinnya doang. Habis itu udah tujuan pas aja tuh nggak disuruh sholat, mikirin keuangan mulu, mikirin ekonomi mulu. Itu anaknya nggak pernah diberikan pendidikan agama. Nah, orang tua mohon maaf model kayak gitu itu bisa untuk ditarik kembali oleh anaknya yang apabila anaknya masuk neraka. Kita punya anak 10. Ya, 10 kan biasanya enggak semua jadi keluar semua. Ternyata ada orang model kayak gitu, anaknya satu misalnya masuk neraka. Padahal di dunia itu udah diajarin Pak. Nah, karena ini bocah emang rada apa nih? Rada belakor nih, gitu kan, juga dapat hidayah dari Allah, nah itu nggak bisa. Orang tua ya udah masing-masing amanah. Kenapa? Tanggung jawab kita sudah memberikan kepada anak-anak kita semua. Ini kita punya istri tadi ya. Itu dia. Istrinya lebih dari berapa? Nah, jadi kewajiban kita cuma 3 Pak. Ya, kata Nabi, hakul walid alal walad salasun, ngasih nama yang baik, ngasih pendidikan sebagai bekal nah kita biar mandiri. Yang ketiga, mengawinkan. Udah habis menikahkan, mengawinkan, tanggung jawab kita selesai Pak. Ya, selesai. Kalau kita punya laki-laki, nah laki-laki nanti punya tanggung jawab lagi ke perempuan. Kalau anak kita perempuan, nah maka tugas suaminya yang akan membimbing istri tersebut. Dan terus begitu, siklusnya begitu terus. Jadi orang tua kita sebagai orang tua gugur kewajiban kita, selesai kewajiban kita apabila sudah menikahkan. Selebihnya itu urusan anak-anak tersebut. Ada lagi Pak? Cukup ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, reaksi apa yang dilakukan oleh orang Arab ketika Nabi sudah diangkat atau dilantik menjadi seorang Rasul. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit dan banyak yang kita kaji pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lebih mendekatkan diri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau usia kita sudah 40 tahun, setidaknya lebih fokus untuk ibadah. Bihadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna
معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله